Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ilmu bantu dalam geografi serta manfaatnya. Apa itu ilmu bantu dalam geografi? Ilmu bantu dalam geografi adalah disiplin ilmu yang menunjang serta menyediakan kerangka dan data tambahan untuk kajian geografi, baik aspek fisik maupun aspek sosial. Ilmu bantu geografi digunakan untuk mendukung serta memperkuat analisis pemahaman dalam geografi. Geografi memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu lain dalam mengkaji fenomena geosfer, di mana ilmu lain berkedudukan sebagai ilmu bantu. Ada berbagai ilmu bantu yang menunjang pemahaman dalam geografi. Yang pertama, ada ilmu bantu geologi. Adalah ilmu yang mempelajari struktur, komposisi, serta proses pembentukan bumi dari waktu ke waktu. Peran ilmu ini yaitu memperjelas struktur dan bentuk muka bumi, digunakan untuk analisis bencana alam, serta menjadi dasar pemetaan sumber daya alam. Selanjutnya, ilmu geomorfologi adalah ilmu yang mengkaji bentuk permukaan bumi dan penafsiran tentang proses terbentuknya permukaan bumi. Berperan dalam mengidentifikasi bentuk bentang alam, digunakan dalam pemetaan wilayah rawan bencana, serta menunjang kajian penggunaan lahan dan tata ruang wilayah. Selanjutnya, hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air di permukaan bumi, di bawah tanah yang meliputi sirkulasi, distribusi, serta sifat fisik dan kimia air. Berperan dalam menjalankan pola aliran sungai dan distribusi air, pengelolaan sumber daya air, serta mitigasi banjir. Selanjutnya, ilmu pedologi adalah ilmu yang mempelajari jenis, sifat, persebaran, dan proses pembentukan tanah. Berperan dalam menjelaskan persebaran jenis tanah di berbagai wilayah, digunakan dalam perencanaan pertanian dan konservasi lahan, serta digunakan dalam perencanaan wilayah dan pengendalian erosi. Selanjutnya, ilmu biogeografi mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan di muka bumi serta faktor yang mempengaruhi, membatasi, dan menentukan pola persebarannya. Berperan dalam menjalankan pola persebaran vegetasi dan hewan dan menghubungkan kondisi fisik bumi dengan kehidupan biologis. Selanjutnya, oseanografi mempelajari lautan yang meliputi sifat air laut, gerakan pasang surut, ekosistem laut, proses pembentukan dasar laut, dan sedimentasi. Berperan dalam menjelaskan dinamika laut dan sumber daya laut, membantu strategi pengendalian polusi laut, serta membantu perencanaan wilayah pesisir. Selanjutnya, ilmu ekologi mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidupnya. Berperan dalam menjelaskan pola persebaran makhluk hidup di permukaan bumi, menganalisis dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem, serta mendukung kajian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Astronomi, yaitu mempelajari benda langit seperti bintang, planet, satelit, galaksi, dan fenomena di luar atmosfer bumi. Berperan dalam menentukan bentuk dan posisi bumi, membantu membuat peta dan sistem koordinat geografis, dan menjelaskan dinamika iklim global. Selanjutnya, ada antropogeografi, mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan alam, serta bagaimana kondisi geografis mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan perekonomian. Berperan dalam membantu memahami pola pemukiman dan penggunaan lahan, menjelaskan hubungan manusia dan lingkungan, serta menjadi dasar analisis geografi yang berkaitan dengan ruang. Meteorologi dan klimatologi. Meteorologi mengkaji cuaca dari ciri fisik, ciri kimia, tekanan, suhu udara. Sedangkan klimatologi mempelajari iklim dan pola cuaca jangka panjang. Keduanya berperan dalam menjelaskan perbedaan kondisi iklim dan cuaca antar wilayah, serta menganalisis hubungan antara iklim dan persebaran penduduk atau vegetasi. Ilmu bantu selanjutnya yaitu ada demografi, adalah ilmu yang mempelajari jumlah, struktur, persebaran, dan dinamika penduduk dalam suatu wilayah. Berperan dalam memberi data dasar analisis kependudukan, membantu perencanaan tata ruang, pembangunan wilayah, dan menganalisis dinamika sosial, ekonomi, dan migrasi. Selanjutnya ada kartografi, adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan peta sebagai representasi permukaan bumi. Selanjutnya, ada penginderaan jauh, adalah teknik perolehan informasi objek permukaan bumi tanpa kontak langsung dengan bumi, yang berperan dalam mendukung pemetaan wilayah yang sulit dijangkau, serta menyediakan data geospasial yang akurat seperti tutupan lahan, hutan, sungai, dan gunung. Yang terakhir, yaitu ada sistem informasi geografis, adalah sistem yang berbasis komputer yang mengumpulkan, menyimpan, serta menganalisis
dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi permukaan bumi, berperan dalam mendukung penelitian geografi dalam persebaran pola fenomena, serta integrasi berbagai data spasial dan non-spasial untuk analisis keruangan. Jadi, apa ya pentingnya ilmu bantu dalam geografi? Nah, ilmu bantu dalam geografi ini sangat penting, di mana berfungsi dalam memperluas cakupan dan memperdalam analisis geografi melalui pendekatan disiplin ilmu lain. Alasan pentingnya yaitu dapat menunjang penelitian geografi, meningkatkan ketetapan pemetaan, mendukung perencanaan wilayah, serta memperluas analisis fenomena geografi. Integrasi ilmu bantu geografi dalam pembelajaran IPS yaitu dapat dilihat dalam penghubungan konsep, metode, dan pendekatan ilmu bantu dalam kegiatan belajar mengajar IPS di sekolah, di mana peran integrasi ilmu bantu geografi dalam IPS ini yaitu mengembangkan pemikiran spasial, siswa dapat menganalisis fenomena sosial dan fisik, serta dapat meningkatkan relevansi pembelajaran dalam IPS. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.